Shalom untuk saudaraku di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat hari Minggu. Kita layak bersyukur hari ini kepada Tuhan, karena kasih-Nya lah kita diberi kesempatan untuk mengikuti acara Minggu ke-24 setelah Trinitatis atau Minggu Ketritunggalan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Biarlah roh Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah minggu ini, supaya hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan dan nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terpujilah Tuhan yang telah memanggil kita untuk bersekutu dengan Dia pada hari Minggu yang dikuduskan ini. Kita sadar banyak godaan dari dunia ini yang mengajak kita untuk melupakan dan meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan Maha Baik. Dia selalu mengingatkan kita supaya taat dan setia melakukan perintah-Nya. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan di dalam acara Minggu hari ini dengan tema Waspadalah, jangan sesat. Ya Tuhan Allah, berkatilah ibadah kami ini menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 4, Sekarang Beri Syukur. Tuhan Allah, Raja dan Khalikmu, seluruh jagat raya, roh tubuh jiwamu, muliakan nama-Nya, berkat-Nya bagimu, kekal selamanya. Tuhan Allah memberi anaknya Yesus Kristus, kasih-Nya tak terperi, wujudnya dalam Kristus, manusia ditebus dengan darah kudus, olehnya kita pun bersyukurlah terus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 30, Yesus berikanlah
roh hikmat. Yesus berikanlah roh hikmat untuk memahami firman dari-Mu, dan berilah penglihatan juga hati yang mengerti jalan-Mu, agar kami mengikuti jalan terang dalam sinar-Mu. Langkah kami aman dalam bimbingan-Mu. Ajarlah kami selalu untuk memahami semua perintah-Mu, agar iman kami tumbuh pada Tuhan sumber hidup umat-Mu. Makin lama semakin kuat iman kami kepada-Mu, perilaku kami seturut firman-Mu. Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada minggu hari ini, yaitu titah yang pertama sampai titah yang keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa bersama memohon kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 686, Ku bercela di depanmu. Ku bercela
kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 355, Betapa Rindu Hatiku. Kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu ini, tertulis pada Daniel pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar
seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam tubuh tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini, dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan, yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan, yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku, memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta merenungkannya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 231. Ini dasar imanku. Dasar imanku, Tuhan juru selamatku, meski dunia berlalu, Yesus Tuhan Rajaku. Hanya Engkau ya Tuhan, hidupkan harapanku, takkan musnah dan lenyap yang setia padamu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, Bapa yang telah menciptakan dan memelihara kehidupan kami masing-masing. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan dan berkat-berkat yang telah Engkau berikan bagi kami masing-masing. Tuhan, kami bersyukur jikalau hari ini kami masih boleh bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan di tempat kami masing-masing. Berkatilah Tuhan ibadah kami ini, berdiamlah Engkau di tengah-tengah kami, agar ini boleh menjadi pujian yang harum bagi nama Tuhan. Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk bumi yang telah Engkau ciptakan bagi kami dan seluruh isinya demi kebutuhan umat manusia. Ajari kami Tuhan, untuk kami boleh di dalam hikmat memakai secukupnya, agar kami tidak mengeksploitasi alam yang telah Tuhan berikan bagi kami. Ajari kami Tuhan dengan hikmat yang daripada Tuhan, agar kami boleh hidup selaras dengan alam dan seluruh makhluk ciptaan. Kami juga mengingat Tuhan, para pemimpin kami di Indonesia ini, mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. Bapa, Engkau yang telah memilih mereka, Engkau kiranya juga yang memberikan hikmat juga kekuatan kepada mereka, agar setiap kebijakan yang mereka ambil boleh menjadi sumber kemakmuran, sumber kebaikan bagi seluruh rakyat yang mereka pimpin. Ajar kami juga Tuhan untuk selalu mendukung para pemimpin kami di dalam doa-doa yang kami panjatkan dari hati kami yang tulus. Bapa, kami juga mengingat pemimpin kami di gereja HKBP ini. Tuhan, Engkaulah kiranya yang senantiasa memberikan hikmat kebijaksanaan, juga kesehatan bagi seluruh pimpinan kami, agar mereka juga dalam takut akan Tuhan memelihara, melayani seluruh jemaat yang telah Tuhan percayakan. Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh pelayan yang ada di HKBP, baik pelayan tahbisan maupun non-tahbisan. Sebab bagimu Tuhan, tidak ada yang terlalu besar, juga tidak ada yang terlalu kecil. Itu sebabnya biarlah semua pelayan Tuhan melaksanakan pelayanan mereka dalam takut akan Tuhan, penuh dengan sukacita dan semangat demi kemuliaan dan pujian bagi Tuhan. Bapa kami yang baik, kami juga mengingat seluruh jemaat-Mu Tuhan, mulai dari anak bayi, sekolah minggu, remaja, naposo bulung, Bapak Ibu juga yang sudah lanjut usia. Biarlah Tuhan kehidupan kami masing-masing dalam penyertaan dan pemeliharaan tangan Tuhan. Berkati seluruh anak-anak yang telah Engkau berikan bagi kami masing-masing. Biarlah Tuhan mereka boleh bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Engkau cukupkan setiap kebutuhan mereka Tuhan melalui pekerjaan tangan orang tua mereka. Bagi yang duduk di sekolah, Tuhan berikan hikmat bagi mereka agar mereka boleh menjadi anak-anak yang selalu dengar-dengaran akan ajaran orang tua, dan juga boleh menimba ilmu sebanyak-banyaknya demi kebaikan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Tuhan, bagi yang saat ini terbaring lemah oleh karena sakit penyakit, Tuhanlah yang menjamah, Tuhanlah yang menopang mereka agar kembali pulih kesehatannya, agar kembali bersemangat melakukan tugas dan tanggung jawab yang mereka miliki masing-masing. Tuhan, jikalau ada yang saat ini sedang berduka, menangis oleh karena kehilangan yang teramat sangat, Engkaulah yang menghibur, Engkau yang memulihkan semangat mereka Tuhan.
Engkaulah yang terus menjadi penopang bagi mereka, agar mereka boleh terus tetap mengingat bahwa hanya Tuhanlah sumber kekuatan kami. Bapa, jika Engkau mengizinkan segala kesulitan terjadi dalam kehidupan kami, berbagai-bagai persoalan boleh terjadi dalam kehidupan kami, ingatkan kami Tuhan, hanya Engkaulah sumber kekuatan kami. Jangan biarkan kami menjauh dari tangan pengasihan Tuhan hanya karena berbagai-bagai kesulitan dan pergumulan kehidupan kami. Begitu juga dengan firman-Mu nantinya Bapa yang akan kami dengarkan. Biarlah itu menjadi pedoman kehidupan kami, menjadi pegangan hidup kami dalam suka dan duka, saat senang ataupun saat sedih. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami. Biarlah pelayanannya, kehidupannya, juga keluarganya menjadi teladan bagi jemaat yang dilayani, juga bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang kami sampaikan kepadamu, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 240, Wahai Umat yang Beriman, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan
di minggu ke-24 setelah Trinitatis, tertulis dalam Markus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.' Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita di minggu ini, waspadalah, jangan sesat. Dungo mahamu, unang lilu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bait Allah di zaman Yesus merupakan bangunan yang didirikan oleh Zerubabel dan Ezra. Bangunan ini direnovasi dengan megah oleh Herodes pada tahun 20 dan 19 sebelum Masehi. Kemegahan bait Allah membuat semua mata terkagum-kagum. Bukan karena luasnya bait Allah, melainkan dikarenakan lapisan lempengan emas yang menghiasi seluruh bangunan. Saat cahaya matahari menyinari bangunan itu, bait Allah memantulkan cahaya keemasannya yang menyilaukan mata yang melihat gereja tersebut. Bait Allah memantulkan cahaya keemasan yang menyilaukan mata setiap orang yang memandang bait Allah atau gereja tersebut. Inilah yang menjadi kebanggaan orang-orang Yahudi. Dan inilah menjadi pertanyaan murid-murid Yesus kepada gurunya.
ketika Yesus melihat kemegahan bait Allah, ia menubuatkan kehancuran bait Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 1 kita melihat bagaimana decak kagum para murid Tuhan Yesus atas kemegahan dari bait Allah yang mereka lihat. Namun ternyata murid Tuhan Yesus melihat bait Allah itu hanya menurut keindahan dalam pemandangan mata mereka. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menyambut ucapan ketakjuban mereka dengan memberikan pemahaman bahwa kemegahan bangunan yang mereka lihat bukanlah hal yang paling terpenting. Hal itu dikarenakan kemegahan bangunan itu pada akhirnya akan rusak dan runtuh pada masanya. Kita baca ayat yang kedua. Tuhan Yesus Kristus ingin menunjukkan bahwa kemegahan bait Allah bukan hanya sebatas bangunan atau fisik saja. Memang dalam sudut estetika, kemegahan dan keindahan bait Allah sangatlah diperlukan. Sehingga para jemaat dapat dengan nyaman mengikuti peribadahan di dalamnya. Namun hal yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kemegahan bait Allah dapat dilihat dari kemegahan dan keindahan persekutuan yang ada di dalamnya. Kemegahan dan keindahan seperti apakah itu? Tentunya kemegahan dan keindahan di dalam diri para jemaat Tuhan itu. Keindahan bait Allah adalah kalau dia bisa bertumbuh imannya di dalam gereja. Dan itulah kesaksian imam orang Kristen. Pasal yang ketiga, aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am. Persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bisa kita lihat poin-poin yang perlu ada di dalam jemaat Tuhan. Setiap jemaat yang datang ke bait Allah hidup di dalam iman, yang teguh pada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Setiap jemaat yang datang ke bait Allah datang dengan kekudusan hati dan pikiran dalam persekutuan kepada Tuhan. Setiap jemaat yang datang ke bait Allah dapat merasakan kudusnya persekutuan bersama dengan saudara seiman di dalam memuji dan memuliakan namanya. Bapak, Ibu, Saudara, bahkan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17 sangat jelas dikatakan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Oleh karena itu, melalui jawaban Tuhan Yesus kepada muridnya atas percakapan mereka tentang bait Allah, para murid dapat memahami apa arti kemegahan dan keindahan yang sebenarnya tentang bait Allah. Demikian pula dengan kita.
para pengikut Kristus pada saat ini. Kita diingatkan poin-poin pokok tentang apa itu bait Allah yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucapan Yesus mengenai keruntuhan bait Allah yang megah itu ditafsirkan oleh para muridnya sebagai tanda akhir zaman. Bisa kita baca, bisa kita lihat dalam ayat yang ketiga dan keempat. Padahal Yesus sesungguhnya tidak melihat peristiwa itu sebagai akhir zaman, melainkan sebagai ciri-ciri zaman yang akan berakhir. Adapun ciri-ciri yang kita lihat dalam nats ini, pertama, munculnya banyak penyesat yang memakai namanya dan mengaku dirinya sebagai juru selamat. Kita baca ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Di dalam masa perjanjian baru, misalnya pada masa perjalanan misi para murid Tuhan Yesus dan Rasul Paulus, sudah terdapat banyak para pengajar-pengajar sesat yang mencoba untuk menyesatkan pengajaran Kristus yang sesungguhnya. Bisa kita lihat atau kita baca dalam 1 Korintus 11 ayat 19, 2 Petrus 2 ayat 1, Galatia 5 ayat 20 dan sebagainya. Dan untuk menghadapi semuanya itu, Tuhan selalu mengingatkan jemaatnya melalui ungkapannya sendiri ataupun melalui ungkapan para muridnya, supaya para pengikut Kristus tetap berwaspada selalu dan dapat memilih dan dapat memilah manakah ajaran yang sesungguhnya benar dan yang tidak benar sama sekali. Hal mengenai ajaran-ajaran yang menyesatkan juga tetap ada pada saat ini. Bahkan kita harus lebih berhati-hati lagi dalam menghadapinya. Hal itu dapat kita lihat dari beragamnya ajaran-ajaran yang mengatasnamakan Yesus Kristus. Pengajaran-pengajaran yang mengatasnamakan penyembuhan akan nama Yesus Kristus. Padahal ajaran yang mereka sampaikan sudah bertentangan dengan apa yang firman Tuhan telah tuliskan. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan pada saat ini, saya ingin mengingatkan bahwa gereja HKBP adalah gereja yang benar. Karena HKBP memiliki dasar-dasar yang jelas di dalam ajaran-ajarannya. Adapun dokumen-dokumen HKBP yang mengatur itu semua adalah konfesi HKBP, RPP HKBP, aturan peraturan HKBP, agenda HKBP, bahkan katekismus Martin Luther. Dan yang pasti semuanya itu didasarkan oleh teks Alkitab. Dengan demikian, tetaplah berwaspada dalam memilih setiap ajaran-ajaran kekristenan yang disampaikan, mau dengan khotbah ataupun dokumen-dokumen yang tertulis. Yang kedua, perang terjadi di mana-mana. Ayat 7a dan 8a. Pembahasan tentang peperangan merupakan hal yang tidak tabu lagi di dalam isi Alkitab. Karena di dalam perjanjian lama sendiri kita dapat melihat bagaimana di dalam sejarah bangsa Israel yang adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka selalu menghadapi perang. Mereka selalu menghadapi peperangan.
Tentunya peperangan terjadi dikarenakan belum adanya kedamaian yang sesungguhnya di tengah-tengah dunia ini. Di masa Perjanjian Baru, peperangan dapat kita lihat bukan hanya dalam hal pertumpahan darah, namun dalam hal bagaimana ajaran Kristus diusahakan dapat tersampaikan kepada orang banyak walaupun terdapat para ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi dan para pengajar ajaran sesat berusaha untuk menghalau pemberitaan firman Tuhan yang sesungguhnya. Di masa Perjanjian Baru, peperangan dapat kita lihat bukan hanya dalam hal pertumpahan darah, namun dalam hal bagaimana ajaran Kristus diusahakan dapat tersampaikan kepada orang-orang banyak yang walaupun terdapat para ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi dan para pengajar ajaran sesat berusaha untuk menghalau firman Tuhan yang sesungguhnya. Di dalam sejarah peperangan, kita juga dapat melihat bagaimana orang-orang Kristen berusaha mengangkat bendera kekristenannya sehingga setiap daerah dapat menjadi Kristen. Yaitu pada masa Perang Salib yang terjadi dalam beberapa gelombang peperangan. Selain pada masa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di masa sekarang ini juga kita dapat menemukan beberapa peperangan yang membuat banyak orang banyak menderita, bahkan kehilangan nyawa. Semuanya itu terjadi dikarenakan setiap orang ingin mendapatkan yang terbaik daripada orang lain. Atau mau itu di dalam hal kedaulatan negara, perpolitikan, perekonomian, dan lain sebagainya. Di dalam tubuh Kristen sendiri kita dapat melihat bagaimana perang itu terjadi. Hal itu dapat kita lihat melalui usaha ajaran-ajaran yang mengataskan dirinya pengikut Kristus, hanya untuk mencuri para jemaat-jemaat yang sudah mengenal Kristus di dalam tubuh Kristus. Yang sudah mengenal Kristus, yang sudah mengenal Allah di dalam tubuh gereja. Mereka menganggap bahwa ajaran mereka lah yang paling benar daripada ajaran Kristus yang sudah terlebih dahulu ada. Selain di dalam tubuh Kristen itu sendiri, peperangan juga dapat kita lihat dalam tubuh kekeluargaan pengikut Kristus. Ajaran Kristus selalu mengatakan tentang kedamaian, namun pada prakteknya kita dapat melihat bagaimana keluarga orang-orang yang beragama Kristen tetap menghadirkan peperangan di tengah-tengah keluarga yang dipicu oleh kecemburuan akan harta dan kasih sayang yang tidak merata. Bahkan melalui kedua pemicu itu ada beberapa kasus yang telah terjadi, yaitu di tengah keluarga itu terjadi pembunuhan satu sama lain. Dengan demikian, melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa perang itu sudah terjadi di mana-mana. Oleh karena itu, firman Tuhan ingin mengajak kita untuk semakin berdekatan diri kepada Tuhan, supaya Tuhan memimpin kita di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, supaya tidak terjadi lagi segala peperangan dalam aspek apapun itu. Yang ketiga,
kelaparan dan gempa bumi akan menimpa umat manusia. Di dalam perjanjian lama peristiwa kelaparan telah terjadi, di mana ketika Tuhan Allah murka kepada bangsanya, karena mereka telah jauh dari Allah. Peristiwa kelaparan juga sudah sering kita lihat pada saat ini, di mana di beberapa bagian di bumi ini mereka merasakan kelaparan. Hal ini dikarenakan keegoisan manusia untuk menyenangkan diri sendiri, tanpa tidak memperdulikan kesejahteraan orang lain. Apakah perbuatan ini baik? Oh, tentu tidak. Firman Tuhan pada saat ini ingin mengingatkan kembali kita untuk menciptakan hidup yang adil sehingga setiap orang dapat merasakan kesejahteraan. Selain dari kelaparan, ayat 8b, ini juga mengatakan tentang terjadinya gempa bumi semenjak masa perjanjian baru. Gempa bumi juga sudah terjadi pada peristiwa terbelahnya Bait Allah setelah Yesus mati. Peristiwa gempa bumi juga terus tetap terjadi hingga pada saat ini. Bahkan telah memakan korban yang begitu banyak. Hal ini dapat kita buat sebagai pembelajaran bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Dan bisa saja setiap bencana yang terjadi merupakan balasan dari Tuhan atas perbuatan manusia yang sudah tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Misalnya datangnya air bah. Saat ini, dulu datangnya banjir, datangnya tsunami, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, segeralah bertobat sebelum Tuhan menunjukkan murkanya kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampailah kita pada refleksi khotbah Tuhan untuk kita. Hiduplah sebagai bait Allah yang kudus pada saat kapanpun itu, dimanapun, dan situasi apapun itu, karena kekudusan Tuhan kita yang hidup di dalam iman kepada Kristus. Itulah yang sangat perlu bagi Tuhan Allah. Berhati-hatilah dan tetaplah waspada dalam menerima setiap ajaran tentang Kristus, karena para pengajar sesat akan selalu berusaha untuk membuat kita membenarkan ajaran yang mereka sampaikan. Berubahlah menjadi kepribadian yang Tuhan inginkan, sehingga Tuhan Allah tidak menunjukkan murkanya kepada kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara di dalam ibadah minggu kita ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, sumber keselamatan, kami mengucap syukur dan terima kasih kehadirat-Mu atas firman Tuhan yang telah kami sampaikan kepada umat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mempraktekkan di dalam kehidupan kami, agar kami menjadi bait Allah yang kudus, bait Allah yang suci. Sucikanlah seluruhnya para jemaat-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, Maha yang baik dan maha sempurna. Sempurnakanlah kehidupan kami, agar kami dapat menjalankan segala perintah Tuhan untuk kemuliaan bagi kami dan bagi jemaat-Mu. Terimalah doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Kita bernyanyi nomor 249, Bangkitlah Hai Jiwaku, sambil memberikan persembahan yang kedua.
hai jiwaku, dan tekun berdoa. Jika datang seteru, kau tetap siaga. Godaan setan pun selalu memperdaya orang yang beriman. Bangunlah yang terlelap dari masa dosa, jangan oleh karenanya kau berhutang nyawa. Segera datangnya masa pencobaan bagi yang terlena. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan firman-Nya kepada kita dalam ibadah minggu ini, yang mengingatkan kita supaya tetap waspada dan teguh di dalam Tuhan, sebab musuh-musuh kita ada di sekeliling kita yang mau memisahkan kita dengan Tuhan. Supaya kita kuat dan teguh, marilah kita menerima kekuatan dari Tuhan melalui Roh Kudus-Nya yang selalu mengingatkan kita supaya tetap setia di dalam Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami mempercayai firman-Mu, supaya kami teguh di dalam firman-Mu. Walaupun tantangan dan penderitaan menerpa kehidupan kami, dan juga cobaan dari si iblis yang selalu menggoda hati dan pikiran kami agar jauh dari Tuhan, teguhkanlah iman dan kepercayaan kami untuk tetap setia dan berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Jika iman dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, marilah kita berserah diri hanya kepada Tuhan saja. Tuhan selalu mengingatkan kita dan menguasai hati dan pikiran kita setiap saat, seperti janjinya. Aku akan menyertai engkau sampai dengan akhir zaman. Marilah kita selalu berserah diri kepada Yesus. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Pikiran dan perbuatanku dan semua waktuku, ku serahkan pada Yesus seluruhnya diriku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya diriku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan
dan karunia-Mu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi engkau damai sejahtera.